Menghadapi hidup itu simple, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari 4 itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarkan. Syariat itu mengajarkan kita untuk membenahi diri. Tarekat itu mengajarkan kita untuk mampu mengenali diri. Hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri. Dan makrifat itu mengajarkan kita untuk mengenali sejatinya diri. Syariat itu dikerjakan oleh tubuh, tarekat itu dikerjakan oleh hati, hakikat itu dikerjakan oleh jiwa, dan makrifat dikerjakan oleh rasa. Orang yang hanya ibadah dengan syariat, maka ia akan menyembah kekosongan. Orang yang beribadah dengan makom tarekat, maka ia akan mengenali siapa yang ia sembah. Orang yang beribadah dengan makom hakikat, maka akan sampai kepada yang disembah. Dan orang yang beribadah dengan makom ma'rifat, maka tidak ada lagi penghalang antara penyembah dan yang disembah. Di masa sulitmu, kamu tidak hanya diuji oleh keadaan, tapi juga diuji oleh siapa yang tidak meninggalkanmu di saat kamu tidak punya apa-apa. Disitulah kamu akan paham bahwa 1000 teman bisa menemani senangmu, tapi salah satu dari mereka belum. Bu, kalau Anda punya 50 kesulitan, saya bersumpah demi Allah, berarti bareng dengan itu minimal ada berapa kemudahan? 100 tuh minimal. Demi Allah, ini nggak pakai insya Allah. Masalahnya mata kita yang ketutup. Makanya saya bilang tadi, open your eyes, open your heart. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah buka lagi 2 pintu yang lain. Tapi terkadang kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka, nangis di depan pintu yang ketutup itu. Itu lihat, di situ Allah buka. Dan itu ma'a, bukan ba'da. Fa inna ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Bareng. Bagi pendosa, sholawat adalah obat. Bagi orang kesulitan, sholawat adalah harapan. Bagi yang memiliki masalah, sholawat adalah jalan keluar. Man shala alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Barang siapa membaca sholawat untukku sekali, niscaya Allah membalas sholawatnya 10 kali. Hadits riwayat Muslim. Perbanyaklah bersholawat ke atas Nabi. Semoga kehidupan kita selalu diberkahi. Amin. Semakin besar nilai ibadah seseorang, maka syaitan akan semakin bersemangat untuk menggoda mereka, dan mereka akan semakin berat untuk istiqomah, karena yang akan mereka dapatkan adalah sesuatu yang sangat hebat. Nilai ibadah adalah hikmah yang terkandung dalam perintah ibadah yang dikerjakan. Ibadah merupakan manifestasi dari keimanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ibadah melibatkan keyakinan, sikap, dan tindakan yang dilakukan saat beribadah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau sholat itu ingin dinikmati, kalau sholat itu ingin khusyuk, maka sebelum sholat, sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan sholat, seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan sholatnya. Dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca, sujud gak paham yang diungkapkan. Duduk di antara 2 sujud, kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangnya aku, wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku, sampai dengan warzuqni, berikan aku rizki. Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana? Kenapa harus akhirat yang diutamakan? Karena sesibuk apapun kamu merancang masa depan, sekali Allah bilang pulang, rencanamu akan kelar semuanya.
Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan kepadanya lah kita pasti akan kembali. Pertolongan itu muncul bukan ketika kita mengeluh, bukan ketika kita menolak takdir, bukan ketika kita mempertanyakan kenapa harus kayak gini ya Allah, apa maumu ya Allah, kok takdirnya gini-gini amat, kok hidup gini-gini amat. Bukan gitu cara mendatangkan keajaiban dan pertolongan Allah. Tapi justru dengan mengatakan, aku nggak apa-apa ya Allah, aku terima ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Saat itulah Allah akan mendatangkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup kita. Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali, Allah nggak respon. Allah malah jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat, sekarang berdoa pengen cepat dijawab, kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186 di ujung ayatnya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat, engkau pun minta kepadaku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat, engkau minta padaku pengen cepat, engkau siapa? Tak seorang pun di dunia ini yang dapat memahamimu, orang terdekatmu sekalipun, sebagaimana Allah. Lalu, mengapa masih berharap manusia mau mengerti segala kegundahanmu tentang hidup? Kesedihanmu, kemarahanmu, bahkan kebahagiaanmu sekalipun, hanya Allah yang bisa memahaminya. Di hadapannya semua yang ada di hatimu tampak jelas. Kembalilah selalu kepadanya. Engkau bicara atau tidak, Dia akan selalu memahamimu, bahkan saat engkau tidak dapat memahami dirimu sendiri. Ini yang gue pengen bahas dan menurut gue ini paling menyiksa, yaitu lingkaran setan riba. Ketergantungan manusia akan kredit, dan ini dinormalisasikan, diwajarkan, dan bahkan disosialisasikan. Gue mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang ngomong finansial, yang ngomongnya anti riba. Hampir semuanya itu ngajarin, oh ini carain KPR ini. Gue gak pernah saranin kalian untuk beli rumah pakai KPR.